Kali ini saya mengundang tamu jauh. Dari mana Pak Dedi? Saya berasal dari Kabupaten Sintang. Tepatnya di wilayah mana Pak Dedi? Saya itu sekarang masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi STKIP. Iya. Nama kampungnya apa Pak Dedi? Mungkin bisa disebut. Oh ya, nama kampung saya tuh Riang Poring, jalur Twidah sana jauhnya, dari Kecamatan Kain Hulu. Oke, dari Twidah. Mungkin bisa sih hai dulu kepada orang Twidah. Hai orang Twidah, Kain Hulu ya terutama ya. Mungkin ada yang mengenal Pak Dedi ya, tamu dengan saya pada siang hari ini. Kami akan berbincang sedikit tentang sistem politik yang ada di Indonesia ya Pak Dedi. Ya. Ini ada beberapa poin yang mungkin akan saya tanyakan kurang lebih kepada Pak Dedi. Yang pertama nih Pak Dedi, ini kan sistem politik Indonesia nih ya. Indonesia merdeka sudah dari tahun 45. Selama Pak Dedi menempuh pendidikan nih dari SD misalnya sampai sekarang nih, mungkin ada gambaran-gambaran sedikit gitu tentang sistem politik yang ada di negara kita ini. Mungkin Pak Dedi bisa menjelaskan sedikit seperti apa sistem politik di Indonesia sampai sekarang ini mungkin? Kalau menurut saya tuh lahirnya tahun 2000, tapi saya belum tahu pasti politik itu seperti apa sebelum saya perguruan tinggi. Tapi sekarang saya sudah memahami ada beberapa perubahan, terutama sistem politik kita yang dulunya sistem politiknya itu masih awam sekali. Kalau saya lihat kalau di perkampungan itu masih kental sekali dengan sistem politik praktis. Di situ kita tahu bahwa di kampung-kampung ini ilmu politiknya masih belum diterapkan atau belum ada dalam kampung itu. Maksudnya masih awam dia. Kita membahas tentang politik itu apa gitu ya, gimana gitu ya, tidak terlalu ada gambaran. Kalau saya lihat di perkotaan itu ada sedikit juga kejanggalan, tetapi bagi sistem politiknya tersebut sudah lumayan bagus. Meskipun sering kita temui juga politik kita itu masih melakukan segala tindakan-tindakan yang tidak terpuji, seperti serangan fajar itu sering kali terjadi ya Ibu Yanda. Di sini kita tuh sering melihat kalau di perkotaan itu, apalagi di perkampungan, itu sering juga tuh kita dibayar tuh serangan fajar itu pasti itu. Mungkin paparan saya gitu. Oke, terima kasih Pak Dedi ya. Tadi serangan fajar, terus politik praktis ya Pak Dedi ya. Itu sering terjadi. Ini untuk kepemimpinnya Pak Dedi ini ya. Dari presiden yang pertama sampai sekarang, mungkin kalau presiden pertama 2002 mungkin Pak Dedi belum terlalu ingat ya, karena kan Pak Dedi lahir tahun 2000-an ya. Yang sekarang aja nih Pak Dedi, pemimpin kita yang sekarang nih itu kan Pak Jokowi nih. Dia sudah menjabat sebagai 2 periode nih sebagai calon presiden. Bahkan ada pun isu-isu kalau bisa tuh Pak Jokowi itu menjabat 3 periode. Itu menurut Pak Dedi gimana? Menurut saya sebenarnya saya tidak bisa menilai, tapi banyak orang berpandangan bahwa kalau kita lihat dari pemimpinan yang lama sampai pemimpinan sekarang ini, yang banyak perubahannya adalah yang sekarang. Karena kita lihat juga dari pemimpinan lama banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan yang kita temukan tuh, seperti pembangunan yang tidak dikelola secara baik itu kita temukan juga. Dan masa pemimpinan yang sebelumnya itu banyak terjadi konflik-konflik, krisis moneter yang kemarin kan waktu pemimpinan Bapak Soeharto kan, itu sering kali terjadi. Jadi pemimpinan sekarang saya rasa sudah lebih baik, karena kita sudah banyak sekali mendapat apresiasi dari negara lain, seperti kerjasama luar negeri, ASEAN, seperti PBB juga ada juga ya, kita di situ terdaftar. Kita itu menjadi orang terpilih juga di situ di ASEAN segala ya. Kita diambil mereka, dipercayai semenjak pemimpinan Bapak Jokowi ini. Di sini banyak sekali perubahan menurut saya. Dulunya kita tuh sistem politik kita itu sangat sederhana sekali, bahkan kurang tegas rasanya. Tapi kalau sekarang saya merasa bahwa ada perubahan lebih banyak. Negara kita pun saya rasa tuh banyak kemajuan dari berbagai aspek lah istilahnya kan. Dari aspek perekonomian kita juga banyak diambil alih oleh Pak Jokowi.
seperti PT Freeport itu sudah sebagian besar dari perusahaannya sudah dialihkan ke Indonesia. Dulunya itu dikelola luar negeri semua itu sepenuhnya, tapi sekarang sudah ada yang dikelola Indonesia. Mungkin hanya itu paparan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Tadi Pak Dedi telah menjawab podcast dari saya tentang bagaimana sistem politik di negara Indonesia, lalu pemimpinnya yang Pak Jokowi menjabat 2 periode ini. Kemarin nih Pak Dedi, kan Pak Jokowi kan ada kunjungan ke Sintang nih. Nah, itu kan ada orang yang beramai-ramai yang video. Kemarin Pak Dedi ada tidak melihat secara langsung gitu muka wujud Pak Jokowi ini? Tidak ada. Kenapa tidak ada Pak Dedi? Kemarin saya itu masih berada di lingkungan kampus. Iya. Saya hanya lihat video-video yang ada di story-story mereka di WA. Hanya itu ya. Ya, ini kan Pak Dedi kan dari Kabupaten Sintang ya? Iya. Bagaimana perasaan Pak Dedi nih, seorang pemimpin negara kita itu, negara Indonesia, ya dikatakan dia orang tinggi gitu kan, para paling tinggi di negara Indonesia, seorang presiden datang ke tempat kita gitu, kita bisa melihat, membuktikan, oh ini kota Sintang gitu kan. Mungkin bagaimana perasaan Pak Dedi pada saat itu? Perasaan saya pada saat itu melihat Pak Jokowi itu rela turun terjun langsung ke kota Sintang. Saya itu merasakan sangat bahagia sekali, karena dalam arti orang yang nomor 1 di Indonesia, tetapi dia itu memiliki rasa kepedulian pada masyarakatnya, sehingga rela jauh-jauh dari Jakarta, itu pun tidak bermalam ya. Iya, tidak. Tidak bermalam kemarin, dia tuh menyempatkan diri untuk menghadiri atau untuk melihat situasi Sintang. Nah, itu salah satu bukti nyata bahwa Bapak Jokowi memiliki jiwa-jiwa yang kepedulian ke rakyatnya itu banyak sekali ya. Kita boleh melihat dari aspek-aspeknya, kedekatannya dengan masyarakat. Kemarin itu saya lihat sangat luar biasa. Saya tuh merasa bangga sekali lah punya orang pemimpinan seperti Pak Jokowi ini. Oke, terima kasih Pak Dedi. Mungkin saya juga merasa bangga ya Pak Dedi, karena saya juga salah satu dari Kabupaten Sintang juga ya, karena saya merasa ternyata Pak Presiden ini menjenguk ke kota kita gitu. Sangat beruntung sekali kita sebagai orang yang berada di kota Sintang ini dijenguk beliau. Selanjutnya nih Pak Dedi, mungkin presiden yang sudah datang ke kota kita tuh mungkin hanya Pak Jokowi ya yang sudah pernah ke sini ya. Ya, saya rasa hanya itu saja. Ya, benar sekali kan. Dari segi pemimpinannya mungkin ya dianggap baik ya, sungguh sangat baik gitu kan. Selanjutnya nih Pak Dedi ini kan masih menempuh S1 nih. Iya, jurusannya apa kan Pak Dedi? Saya itu jurusannya pendidikan kewarganegaraan. Wah, pendidikan kewarganegaraan ini kan tepat sekali nih. Pendidikan kewarganegaraan PPKN nih, yang bentuk karakter, terus mungkin kita juga ada belajar tentang sistem politik Pak Dedi? Sistem politik seperti apa, pendidikan Pancasila. Ini sangat baik sekali jika kita nantinya terjun sebagai seorang pemimpin, berarti kita kan sudah ada bekal calon-calon kepemimpinan kita di suatu wilayah kita misalnya. Misalnya nih, nanti Pak Dedi ini menjadi seorang pemimpin misalnya di kampung atau di daerahnya, misalnya jadi kepala desa. Amin kan Pak Dedi? Amin. Misalnya Terima kasih ya, doakan ya guys. Misalnya nih Pak Dedi ini jadi kepala desa di suatu wilayahnya. Hal apa yang masih menjadi kendala di perkampungan Pak Dedi yang sampai sekarang yang belum terrealisasi oleh pemimpinnya di perkampungan itu Pak Dedi? Mungkin banyak sekali ya yang belum kita dapatkan. Dari pembangunan itu banyak juga desa-desa tertinggal. Seperti jalan juga itu, akses jalan tuh belum juga terpenuhi. Karena ada juga dana-dana yang diberi itu tidak digunakan dengan maksimal dikelolanya. Kadang-kadang kita tuh melihat hari ini sudah jadi, besoknya sudah rusak. Jadi dana itu misalnya keluar 10 juta, paling yang digunakan hanya 3 juta misalnya. Jadi dananya itu kurang maksimal, Ibu Yanda, yang digunakan itu. Berarti ibarat kata tuh tidak sampai setengah digunakan gitu ya? Iya, gitu ya. Seandainya nih Pak Dedi jadi pemimpin, apakah Pak Dedi mengikuti pemimpin yang sudah-sudah atau Pak Dedi merubah dari sikap pemimpin yang lalu? Tadi kan Pak Dedi mengatakan misalnya ada dana 10 juta, lalu yang terpakai digunakan pembangunan hanya 3 juta
lalu 7 jutanya kemana gitu kan Pak Dedi. Tidak disosialisasi ke mereka, misalnya kecuali kalau mereka nyampaikan 3 juta ke pembangunan, 7 jutanya tuh untuk proyek lain atau seperti itu. Mungkin itu kan agak terbuka gitu ya Pak Dedi ya, itu kan pemimpin yang terbuka gitu. Seandainya nih Pak Dedi ini ada mendapat proyek dari pemerintah misalnya, proyek untuk pembangunan jalan. Tadi kan Pak Dedi mengatakan bahwa Benar sekali. jalan akses ke kampung Anda tuh masih terhambat gitu kan, karena masih jalannya belum bagus atau memang belum diperhatikan dari pemerintah gitu. Pak Dedi dapat proyek 50 juta seandainya. Pada saat itu Pak Dedi juga terkena musibah misalnya. Ini hanya untuk seandainya ya Pak Dedi ya, bukan saya mengaminkan ya, bukan. Misalnya musibah Pak Dedi itu ada rumah kebakaran misalnya kan Pak Dedi, rumah keluarga Pak Dedi kebakaran misalnya. Lalu Pak Dedi juga pada saat itu mendapat proyek sebesar 50 juta. Itu misalnya proyek pembangunan jembatan ya Pak Dedi ya. Itu Pak Dedi gimana pada saat itu? Apakah Pak Dedi mau korupsi uang 50 juta itu? Orang kan nggak tahu, masyarakat nih kan yang tahu tentang dana bos ini kan Pak Dedi sebagai kepala desa nih. Iya benar. Misalnya saya bangun aja jembatan ini 20 juta gitu kan. Toh orang nggak tahu kan. Untuk tukang makan, untuk tukang misalnya 10 juta. Lalu untuk pembangunan jembatannya 20 juta. Berarti kan 30 juta. Lalu 20 jutanya tuh Pak Dedi gunakan untuk membantu keluarga Pak Dedi yang terkena musibah tadi. Apakah Pak Dedi seperti itu atau Pak Dedi tetap membangun proyek yang sudah dipercayakan pemerintah kepada Pak Dedi itu? 50 juta itu memang sepenuhnya dibangun untuk jembatan ini. Walaupun ada keluarga Pak Dedi yang terkena musibah kebakaran. Nah, bagaimana Pak Dedi? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang super sekali. Saya sangat suka pertanyaan Anda karena menurut saya itu apa ya, mengasah saya untuk berpikir ke depannya meskipun saya belum jadi kepala desa ya guys. Nah, jadi gini ya, kita tahu sebenarnya dana-dana yang diberikan pemerintah itu belum seutuhnya untuk pembangunan semua. Karena ada sebagian dari mereka itu harus dipecahkan untuk paling berapa persen untuk pembangunan, karena di situ kita harus menggaji pegawai-pegawai yang kerja. Nah, jadi kita tuh harus pecahkan, tapi kita harus lewat dari setengah dana itu tersebut kita harus gunakan untuk merealisasikan pekerjaan. Karena tidak mungkin juga orang itu tanpa upah kan. Jadi kita kelola itu sebaik mungkin berapa persen dari itu untuk gaji karyawan kita. Jadi masalah yang kebakaran tadi itu sebenarnya kita tidak tahu untuk menggugat dana tersebut karena itu bukan khususnya. Jadi kalau kita sudah jadi kepala desa nih, kita ambil kebijakan lapor kepada pemerintah untuk memberi bantuan. Itu sudah kebijakan lain lagi, bukan daripada dana aspirasi tersebut untuk pembangunan. Karena kalau dana pembangunan menurut saya itu hanya khusus pembangunan dan itu harus diselesaikan dalam periode tersebut, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari itu ya, dari periodenya. Jadi menurut saya itu harus kita gunakan berapa persen dari dana tersebut untuk pembangunan dan gaji karyawan, itu saja. Jadi masalah untuk yang kebakaran tadi kita itu bisa anjurkan ke pemerintah itu laporannya. Jadi kita minta bantuan dari mereka yang dari pusat. Oke, baik Pak Dedi. Murni sekali ya jawabannya ya. Ini merupakan ciri-ciri pemimpin masa depan nih. Jadi dia bisa, walaupun dia belum jadi pemimpin kepala desa di kampungnya, tapi dia sudah bisa mengutarakan sesuatu yang baik. Tetapi jangan hanya di mulut saja Pak Dedi. Iya, apabila nanti Pak Dedi setelah selesai di perguruan tinggi, lalu terjun ke masyarakat, benar-benar jadi kepala desa, saya harap benar-benar direalisasikan apa yang diomongkan sekarang. Jangan sampai berubah ke depannya. Sekarang ini Pak Dedi berkata seperti ini, lalu nanti setelah tergiur dengan gaji di desanya, lalu mengabaikan masyarakat. Jangan seperti itu ya Pak Dedi ya, saya harap jangan seperti itu ya. Banyak orang seperti itu. Ya. Karena kan kita sudah banyak sekali ya melihat pemimpin-pemimpin yang menjadi kepala desa di perkampungan. Mungkin ada yang kurang terbuka kepada masyarakat. Lalu janji-janji manis yang disampaikan pada saat kampanye. Ada juga yang membangun ya? Iya, yang menggiurkan gitu ya, yang menggiurkan pada saat kampanye. Yang janji manisnya akan bangun ini, jika saya terpilih saya akan menjadi seperti ini. Ternyata setelah mereka menjadi kepala desa, itu hanya hal belaka ya Pak Dedi ya. Iya, hanya
apa ya, menarik simpati orang di awal saja gitu ya. Seperti janji manis gitu ya, janji manis di awal tapi pahit di belakang gitu ya Pak Dedi. Benar sekali. Ya. Sudah cukup terlalu panjang ya Pak Dedi ya kita membahas tentang podcast kita siang ini ya Pak Dedi ya. Iya. Memang kita tuh kalau membahas tentang sistem politik Indonesia ini agak-agak sensitif ya Pak Dedi ya. Iya, banyak sekali yang apa ya, berkaitan dengan kehidupan nyata gitu. Iya, apalagi kalau tentang uang nih. Kalau Iya, tentang itu uang nih sensitif. orangnya sensitif sekali ya. Nah, Korupsi benar. nih Pak Dedi ya. Pak Dedi nanti jika jadi kepala desa mau nggak korupsi Pak Dedi? Saya tidak mau korupsi, tapi apa ya, saya tuh hanya mengolah saja. Dalam arti saya tuh tidak mau mengambil uang itu, tapi kita apa ya, bisa mengelola sendiri, Bang. Dalam arti kita bukan mengambil uang itu, tapi kita kan apa ya, membuat sesuatu bisnis sendiri gitu, tapi tidak menggunakan dana-dana yang khusus untuk membangun atau gimana ya gitu. Karena saya tuh menyadari bahwa dana-dana seperti itu kita tahu juga pepatah itu, sepada-pada itu pan melompat pasti Iya. jatuh juga kan. Benar sekali. Gitu juga kita tuh harus bijak juga dalam mengambil keputusan supaya kita tuh tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut. Pandai-pandainya kita menutupi kesalahan kita juga bakalan nanti juga ketahuan ya Pak Dedi ya. Iya, benar. Seandainya nih Pak Dedi kan saudara tadi kan mengatakan bahwa jika menjadi kepala desa nih, seandainya nih ada saingan Pak Dedi nih, calon yang lain gitu. Dia ini terkenal di suatu perkampungan tersebut, di kampung Pak Dedi misalnya. Sedangkan Pak Dedi ini kurang terkenal gitu ya Pak Dedi ya. Iya. Tapi kan Pak Dedi menjadi kepala desa kan bukan untuk tenar, tapi kan memang dari niat dari hati itu ingin membangun desa ini gitu ya Pak Dedi ya. Taktik apa gitu yang bakalan Pak Dedi gunakan atau strategi apa gitu biar masyarakat ini betul-betul percaya kepada Pak Dedi bahwa Pak Dedi ini benar-benar ingin membangun desa ini. Dan Pak Dedi juga meyakinkan saya bukan seperti pemimpin yang sudah hanya janji-janji belaka, hanya manis-manis di awal, tapi saya benar-benar nyata dari niat saya sendiri. Saya ingin membangun perkampungan saya ingin memajukan perkampungan saya gitu Pak Dedi. Apa yang Pak Dedi lakukan gitu, taktik atau strategi biar masyarakat percaya gitu Pak Dedi? Oke. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita lakukan untuk bisa dipercayai ya. Yang pertama kita tuh apa ya, selalu komit dengan apa yang kita katakan. Maksudnya kita berjanji ini harus kita lakukan sekarang. Dalam arti kita itu tidak boleh berjanji banyak, tapi kita janji satu tapi kita ditepati. Nah, jadi sebelum kita mencalonkan sebenarnya itu kita tuh harus mempunyai pendekatan kepada masyarakat situ. Dalam arti kita menunjukkan bahwa diri kita seperti itu. Jadi kita sudah memperkenalkan diri kita jauh-jauh hari kepada masyarakat setempat supaya kita itu dikenal dan mereka itu lebih tahu karakter kita seperti apa. Itulah adanya kita, bukan kita tuh ngarang-ngarang kayak berpura-pura gitu ya. Jadi mungkin dengan kita melakukan kepedulian kita masyarakat, kebersamaan dengan mereka, seperti saya pernah dengar dari dosen kita kan, kita tuh harus menyamakan diri kita dengan masyarakat setempat. Misalnya kalau mereka ke ladang, ya kita harus sama-sama lah dengan mereka, bersosialisasi seperti itu. Jadi jangan mereka ke ladang kita sombong-sombong pakai pakaian yang rapi-rapi, yang mewah-mewah, pakai segala perhiasan. Jadi kita tuh nampak sekali kita tuh tidak menyamakan diri dengan mereka. Kita itu harus menyesuaikan diri di lingkungan tersebut. Misalnya kalau ada orang yang masih mengerjakan kebunnya, itulah kita kan maksudnya dalam pendekatan kita kepada masyarakat setempat. Jadi mereka tahu, oh gini orangnya. Jadi realitanya kita tuh dapat dipandang mereka. Jadi seperti itu, Ibu Yana. Oke Pak Dedi, sangat menarik sekali ya jawaban Anda dari pertama saya mewawancari Anda, pertanyaan tadi hingga sekarang. Mungkin Terima kasih. bakalan akan bentar lagi akan berakhir ya podcast kita pada siang hari ini ya. Mungkin yang dari mana tadi Pak Dedi? Daerah Dari Riampori, Riampori, kecamatan apa? Kain Hulu kan. Ya oke. Hai untuk Kecamatan Hulu. Ini mungkin sosok orang yang akan memimpin mungkin 3 tahun ke depan atau 4 tahun sekarang Pak Dedi semester berapa Pak Dedi? Semester 3. Semester 3, berarti kurang lebih 3 tahun lagi ya untuk lulus ya. Iya. Mungkin ke 4 tahun nanti bisa mencalonkan diri sebagai kades ya Pak Dedi ya? Iya, ada niat sih sebenarnya. Iya, ada niat ya? Iya. Iya. Kita terjun ke politik ya.
karena dari kita lahir pun kita sebenarnya sudah terjun ke politik nih. Politik ini tidak bisa lepas dari kita nih sebenarnya nih. Kita di dalam kelas aja sudah melakukan politik itu loh. Karena saya bangga nih Pak Didi nih, jika ada orang yang memiliki sifat pemimpin nih, saya bangga sekali ya. Karena saya juga mungkin nanti juga harapannya saya bisa memimpin keluarga saya lah nanti. Jadi beliauan ya. Aminkan saja ya. Jika ada dana ataupun apa, mungkin bisa lah terjun ke dewan gitu ya. Bukan mau mencari tenasi Pak Didi, karena memang niat kita pribadi ya. Di perkuliahan nih Pak Didi, politik seperti apa yang sudah Pak Didi gerakan mungkin Pak Didi ada ikut organisasi apa gitu Pak Didi di perkuliahan sekarang? Oh iya, saya di perkuliahan saya ikut di organisasi kepramukaan di kampus STKIP Persada Kampus Latina. Oke, ini mungkin cikal bakal Pak Didi untuk terjun ke Kades nanti ya? Iya, untuk jadi apa ya, membekali atau cara kita memimpin itu sangat diajarkan kepribadian kita juga di kepramukaan ini sangat bagus sekali menurut saya. Ini sungguh luar biasa ini tamu undangan yang saya undang pada siang hari ini, Pak Didi Rianto dari Kecamatan Kendul. Kayan Hulu. Bukan Tebidah ya Pak Didi? Tebidah itu Kendul ya. Oh ya, berarti dari Tebidah ya? Iya, benar. Ya, dari Tebidah. Sudah cukup panjang. Mungkin sekian ya yang dapat kami sampaikan ya pada siang hari ini ya. Pak Didi ya, terima kasih ya. Ya, Saya umumkan lagi ya kepada masyarakat Kayan Hulu Tebidah sana, hai.